Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya Asep Abdul Syukur dalam pembelajaran IPA yang mana pada pertemuan sebelumnya dibersamai oleh Ustadz Ayub Miftahuddin, yakni pada bab sistem reproduksi pada manusia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih bersama di sistem reproduksi pada manusia untuk submateri fertilisasi atau pembuahan. Ya, sebelum memulai, mari bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk mengawali pertemuan pada kesempatan kali ini, saya akan membukanya dengan surat Al-Mu'min ayat 67 yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai pada masa dewasa, kemudian dibiarkan hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Santri sekalian, Allah menutup ayat ini dengan kalimat wala'allakum ta'qilun, supaya kamu memahaminya. Maka mudah-mudahan kita bisa memahami bagaimana proses penciptaan manusia dan juga kita dapat mengambil banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, oleh karena itu, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yakni satu, untuk meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk memahami proses fertilisasi, dan yang ketiga, memahami. Ya, berikut ini adalah peta konsep dari sistem reproduksi pada manusia. Namun pada pembelajaran kita kali ini hanya difokuskan pada proses fertilisasi serta pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fertilisasi atau pembuahan? Oke, let's check it out. Ya, fertilisasi atau pembuahan adalah proses bertemunya sel gamet jantan atau sperma dan sel gamet betina atau sel ovum. Nah, proses fertilisasi ini diawali dari matangnya sel ovum dan keluar dari ovarium menuju ke uterus. Nah, proses pelepasan sel ovum dari ovarium ini disebut dengan ovulasi. Ya, diucap bersama, ovulasi. Kemudian pada perjalanannya menuju uterus melalui tuba falopi, atau lebih tepatnya di sepertiga tuba falopi, ketika sel ovum ini bertemu dengan sel sperma, maka terjadilah proses yang disebut dengan fertilisasi. Proses fertilisasi berlangsung, maka hanya kepala sperma yang dapat masuk menembus dinding ovum. Dan jika sudah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, maka sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Hingga akhirnya inti sperma yang masuk akan bergabung dengan inti ovum. Inti sperma yang telah bergabung bersama dengan inti ovum kemudian disebut dengan zigot. Zigot ini akan bergerak dari saluran telur atau tuba falopi menuju ke uterus atau rahim. Nah, selama pergerakannya, zigot akan membelah secara terus-menerus secara mitosis, membentuk kumpulan sel yang disebut dengan embrio. Nah, dalam pergerakannya menuju ke uterus, zigot ini membutuhkan waktu sekitar 5 hari untuk sampai di dinding uterus, dan di hari kelima, embrio akan sampai di uterus, dan kemudian pada hari ketujuh embrio akan menempel di dinding uterus. Ya, setelah hari ke-12, pembelahan secara mitosis terus berlangsung hingga membentuk
tiga lapisan. Yang pertama yaitu lapisan luar atau ektodermis, kemudian lapisan dalam atau endodermis, serta terbentuk juga lapisan tengah yang disebut dengan mesodermis. Ya, setelah memasuki usia kehamilan 8 minggu, struktur umum tubuh dewasa mulai terbentuk, yakni adanya kepala, tangan, dan juga kaki. Juga terbentuk adanya plasenta. Nah, maka yang sebelumnya disebut dengan embrio, setelah terbentuk struktur umum tubuh dan juga plasenta ini, maka kita sebut dengan janin atau dengan nama ilmiah fetus. Dengan adanya plasenta, setiap kebutuhan yang diperlukan oleh si janin, baik itu oksigen ataupun nutrisi lainnya, maka dapat tercukupi atau terpenuhi. Kemudian juga sebagai informasi bahwa janin ini dilindungi oleh lapisan yang disebut dengan amnion, yang di dalam amnion ini terdapat cairan yang disebut dengan air ketuban. Nah, dengan adanya air ketuban ini dapat menghindarkan si janin dari benturan-benturan yang terjadi dari luar. Ya, untuk mempermudah pemahaman kita lebih baik lagi berkaitan dengan proses fertilisasi ini, marilah kita simak tayangan berikut ini. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap Fimbriae, kemudian memasuki tuba Fallopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Ya, baik demikian. Semoga bisa dipahami lebih baik lagi. Setiap sel ovum yang keluar dari ovarium dan tidak dibuahi oleh sperma, maka akan meluruh bersama dengan dinding rahim, yang kemudian dikenal dengan istilah haid. Yang mana haid ini dimulai sejak masa pubertas, yaitu pada usia 10-15 tahun. Tubuh wanita akan mengalami proses bulanan yang dikenal dengan istilah haid. Nah, perubahan tingkat hormon dapat mempertebal jaringan endometrium atau rahim dan memperbanyak darah yang akan jadi zat makanan bagi telur yang dibuahi. Jelaskan proses siklus haid. Pada minggu pertama, lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah haid. Minggu keduanya, lapisan rahim akan kembali menebal sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam indung telur. Minggu keempat, telur yang matang akan lepas dari indung telur, kemudian telur siap dibuahi dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur atau tuba Fallopi. Dan memasuki pekan atau minggu keempat,
telur akan mencapai rahim, dan jika telur tersebut telah dibuahi, akan tertanam atau implantasi di dinding rahim. Namun sebaliknya, jika telur tersebut tidak dibuahi, akan meluruh bersama dan keluar bersama dengan lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Nah, siklus haid ini berlangsung hingga perempuan berusia sekitar 40 tahun hingga 50 tahun. Ya, sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran kali ini, saya akan kutipkan satu ayat dari firman Allah yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14. Nah, santri sekalian yang dirahmati Allah, akankah dengan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini semakin menguatkan keimanan kita, karena ternyata berkaitan dengan proses pembentukan janin ini, Allah telah menyampaikan kepada kita semua melalui firman-Nya, melalui Rasul-Nya pada 14 abad yang lalu. Maka semoga betul-betul pembelajaran ini menjadikan kita semakin kuat imannya, semakin kuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai refleksi dari pertemuan kita kali ini, yakni bahwa kita merupakan satu dari jutaan sel sperma yang berhasil bertemu dengan sel telur. Dengan demikian kita merupakan seorang pemenang pada sejatinya. Maka mari bersama-sama kita tumbuhkan rasa percaya diri kita, karena memang kita adalah satu-satunya yang berhasil dari pejuang-pejuang yang lain. Juga bahwa proses kehamilan, proses melahirkan adalah proses perjuangan yang keras, yang panjang bagi seorang ibu. Maka mari bersama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita tingkatkan juga bakti kita kepada kedua orang tua kita, khususnya seorang ibu, yang mana merupakan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai selingan tapi bukan tugas ya. Nah, suatu benteng yang manakala dijebol dari luar merupakan akhir dari kehidupan, dan manakala dijebolnya dari dalam justru merupakan awal dari kehidupan. Apakah itu? Ya, silakan jawab di kolom komentar ya. Semoga yang menjawab pertama dan betul akan mendapatkan hadiah menarik. Ya, baik, demikianlah pembelajaran IPA pada kesempatan kali ini, yaitu pada bab sistem reproduksi pada manusia, pada submateri fertilisasi atau pembuahan. Semoga bisa memberikan banyak kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua, dan tentunya semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu